Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Lukman Ma'arif, NIM 190604649190. Jelaskan tentang kelincahan, daya tahan pada pemain futsal, tentang metode sirkuit training. Mari. Peningkatan daya tahan, kelincahan, dan kecepatan pada pemain futsal. Studi eksperimen metode sirkuit training. Penelitian ini bertujuan untuk melihat manakah yang lebih baik antara latihan fisik sirkuit training menggunakan bola dengan sirkuit training tanpa bola terhadap peningkatan daya tahan, kelincahan, dan kecepatan, serta mengetahui peningkatan kecepatan, kelincahan, dan daya tahan peserta ekstrakurikuler futsal SMA 1 Kebomas, Gresik. Pembagian kelompok dilakukan dengan ordinal pairing serta dilakukan tes awal sehingga kelompok terbagi menjadi 3, yaitu kelompok sirkuit training dengan bola dan tanpa bola serta kelompok kontrol. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu dengan desain penelitian quiz eksperimen. Data hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut. Presence pada posens kelompok sirkuit training dengan bola terhadap peningkatan kecepatan, kelincahan, dan daya tahan yaitu 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Kelompok sirkuit training dengan bola terhadap peningkatan terhadap kecepatan, kelincahan, dan daya tahan. Sirkuit training tanpa bola terhadap peningkatan kecepatan dan kelincahan yaitu 0,00 lebih kecil daripada 0,5, dan terhadap daya tahan 0,002 lebih kecil daripada 0,05. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan, sedangkan pada kelompok kontrol 0,004 lebih kecil daripada 0,05. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan pada kecepatan, sedangkan pada kelincahan 0,989 lebih besar daripada 0,05, dan daya tahan 0,476 lebih besar daripada 0,05. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Disimpulkan dari penelitian ini bahwa pelatihan sirkuit training dengan bola dan tanpa bola efektif untuk meningkatkan kecepatan dan kelincahan daya tahan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode eksperimen semu. Desain penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan presence point design. Subjek penelitian diambil dari siswa SMA 1 Kebomas, Gresik yang mengikuti ekstrakurikuler futsal. Subjek penelitian berjumlah 30 orang. Penelitian ini adalah penelitian populasi. Dari 30 orang dilakukan presence endurance, kecepatan dan kelincahan. Kemudian setelah diketahui hasilnya maka dilakukan dibagi menjadi 3 kelompok dengan teknik ordinal pairing sehingga masing-masing kelompok berjumlah 10 orang. Harapan adalah kondisi sampel di masing-masing kelompok sama. Subjek penelitian yang berpartisipasi dalam penelitian ini 3 kali dalam seminggu selama 6 minggu dan menyelesaikan 18 sesi pelatihan. Pada frekuensi 3 sesi per minggu,
Populasi dalam penelitian ini sebanyak 30 orang siswa peserta ekstrakurikuler futsal SMA 1 Keboman Gresik. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah dengan memberikan perlakuan yang berbeda bagi setiap kelompok untuk membandingkan keefektifan latihan dari tiap metode yang dipilih. Berikut ini adalah gambaran pelaksanaan sirkuit training yang diterapkan. Latihan sirkuit training menggunakan bola. Pelaksanaan subjek penelitian melakukan squash terus sesuai dengan yang ada pada program latihan. Setelah itu menerima passing dari pengumpan dan mengembalikan passing tersebut. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang. Kedua, high jump. Pelaksanaan subjek penelitian melakukan high jump sesuai dengan yang ada pada program latihan. Setelah itu menerima passing dari pengumpan dan mengembalikan passing tersebut. Gerakan ini juga dilakukan secara berulang-ulang. Setelah itu langkah ketiga, sit up. Subjek penelitian melakukan sit up sesuai dengan yang ada pada program. Setelah itu menerima passing dari pengumpan dan mengembalikan passing tersebut. Yang keempat ada shoulder run. Pelaksanaan subjek penelitian melakukan shoulder run sesuai dengan yang ada pada program latihan. Setelah itu menerima passing dari pengumpan dan mengembalikan passing tersebut. Latihan sirkuit training tanpa bola. Model pertama, squash terus. Langkah-langkah melakukan squash terus adalah sebagai berikut. Berdiri tegak dengan posisi kaki terbuka selebar bahu dan lengan berada di samping badan. Kedua, bungkukkan badan ke bawah dan posisikan kedua tangan di lantai sebelum melompat kembali ke posisi push up. Lompat dengan cepat ke depan ke posisi terendah saat jongkok, lalu lompat kembali ke posisi awal. High jump. Langkah-langkah melakukan high jump. Pertama, melakukan persiapan. Kedua, melompat sampai lutut hampir menyentuh perut. Ketiga, mendaratkan dengan dua kaki. Sit up. Langkah-langkah melakukan gerakan sit up yang benar. Pertama, berbaring terlentang sambil menekuk kedua lutut. Kedua, sentuhkan ujung jari tangan di belakang telinga. Tiga, bangunkan tubuh dari lantai lalu dekatkan pada dada ke paha. 4. Turunkan lagi tubuh ke lantai ke posisi semula. Shoulder run. Cara melakukan shoulder run yaitu lari dari titik start sejauh 10 meter lalu balik ke titik semula dan diulangi sesuai kemampuan atau program latihan.
Weh, tekan dicar. Satu menit setengah. Terakhir. Wis. Suwi, sak menit. Piro, Bos? Wis, Bos. Durung. Selesai. Mau tak kandang. Lan. Piro, Bos? Kita setengah menit. Aduh. Piro, Bos? Piro? Sak menit 30. Kok becet ada? Lan.
Kita setengah menit. Setengah menit. Hah? Setengah menit. Berapa? Jalan, langsung. Kira. Berapa? Tang puluh seket. Detik. Loh.
sak menit